Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahmawati Effendi dari kelas MN19C. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin membahas tentang kepuasan kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fikriani. Perkenalkan, nama saya Nur Ula Endah Fauzia. Perkenalkan, nama saya Rina Rosada. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Ada perbedaan yang penting perasaan ini dan dua unsur lainnya. Dari sikap pegawai, kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting dari kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Dalam penelitian Robin tahun 1996 menyebutkan bahwa komponen-komponen yang menentukan kepuasan kerja adalah: pertama, kerja yang secara mental menentang; kedua, ganjaran; yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung; yang keempat, rekan kerja yang mendukung; dan yang terakhir, kepribadian sesuai dengan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepuasan kerja. Yang pertama ada teori pertentangan. Seorang individu akan merasa puas atau tidak puas merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginannya dan hasil keluarnya. Selanjutnya, ada model dari kepuasan kerja, bidang atau bagian. Teori ini menekankan jika individu mempersepsikan jumlah yang ia terima sebagai lebih besar daripada sepatutnya ia terima, ia akan merasa salah atau tidak adil. Sebaliknya, jika ia terima, ia akan merasa tidak puas. Untuk menemukan tingkat kepuasan kerja tenaga kerja. Yang ketiga ada teori proses bertentangan. Teori proses bertentangan mengasumsikan bahwa kondisi emosional yang ekstrim tidak memberikan kemaslahatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendukung kepuasan kerja. Menurut teori Hertzberg, terdapat dua faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan. Pertama, faktor motivator merupakan karakteristik pekerjaan berkaitan dengan kepuasan pekerjaan, yaitu sejumlah kebutuhan yang apabila dipenuhi akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak dipenuhi akan mengurangi kepuasan. Kedua, faktor Haigny merupakan karakteristik pekerjaan berkaitan dengan ketidakpuasan pekerjaan, yaitu sejumlah kebutuhan yang apabila dipenuhi tidak akan meningkatkan motivasi, tetapi jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kepuasan. Faktor yang termasuk dalam faktor motivator adalah prestasi kerja, promosi, tanggung jawab, pengakuan, dan kerja itu sendiri. Sedangkan faktor yang termasuk Haigny faktor adalah hubungan antar pribadi, keamanan kerja, kehidupan pribadi, keamanan kerja, kebijakan administrasi, gaji, status supervisi, dan kondisi kerja. Baik faktor motivator dan Haigny sangat penting bagi pemeliharaan tingkat kepuasan pegawai. Kedua faktor ini selalu berjalan seiring dengan aktivitas kerja seseorang dalam organisasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kondisi organisasional, yang kedua kondisi personal. Yang pertama, kondisi organisasional. Menurut Greenberg dan Baron tahun 1993, terdapat kondisi-kondisi yang berada dalam lingkungan organisasi atau lingkungan kerja yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, ada unsur-unsur dalam pekerjaan. Unsur-unsur seperti tantangan dalam pekerjaan dan variasi dalam pekerjaan. Yang kedua, ada sistem penggajian. Sistem penggajian ini mempengaruhi kepuasan kerja karyawan karena merupakan imbalan yang diterima karyawan atas usahanya. Yang ketiga, ada promosi. Kesempatan untuk dipromosikan akan menimbulkan kepuasan kerja sebab berkaitan dengan kenaikan gaji. Yang keempat, ada pengakuan verbal atau verbal recognition.
Locke tahun 1976 mengatakan bahwa pengakuan dapat menimbulkan kepuasan kerja terutama bagi karyawan bawah. Yang kelima, ada kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan akan menimbulkan kepuasan kerja sebab kondisi lingkungannya yang sangat baik. Yang keenam, ada desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan yang dimaksud adalah pembagian wewenang dan kekuasaan dengan tidak memberikan pada satu orang saja. Yang ketujuh, ada supervisi rekan kerja dan bawahan. Supervisi yang dimaksud yaitu persepsi dari karyawan terhadap kualitas dari atasan yang mencakup gaya pengawasan, teknik pengawasan, kemampuan hubungan interpersonal. Yang kedelapan, ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang dimaksud yaitu menyangkut masalah administrasi, prosedur kerja, peraturan, kebijaksanaan, dan tindakan-tindakan yang diambil perusahaan. Yang kedua, ada kondisi personal. Di antaranya ada keadaan demografis, mencakup karakteristik pada diri karyawan antara lain usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, ada variabel kepribadian yang dimaksud yaitu tingkat harga diri dan kemampuan toleransi terhadap stres. Yang ketiga, ada tingkat inteligensi. Scott tahun 1990 mengatakan tingkat inteligensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan lebih memungkinkan mengalami kebosanan atau ketidakpuasan kerja. Yang keempat, ada pengalaman kerja. Tidak adanya pengalaman kerja bagi pemula membuat pekerjaan menjadi menantang serta memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan dan pengalaman. Yang kelima, ada penggunaan keterampilan. Penggunaan keterampilan pada karyawan yang baru lulus sering mengalami ketidakpuasan karena tidak ada kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang dimiliki hasil perguruan tinggi. Yang keenam, ada tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan seseorang, kepuasan kerja hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat jabatan semakin baik kondisi lingkungan. Jadi dapat disimpulkan kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Untuk dapat menciptakan kepuasan kerja pegawai, salah satu yang menjadi acuan adalah berhubungan dengan motivasi kerja yang merupakan fungsi inti dari manajemen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.